jadi yang baru yang tersesat dan menyesatkan dan jelek, tetapi belum sesuatu yang baru itu bisa jadi karena pada zaman dahulu itu tidak dilakukan karena bisa jadi belum ada perangkat yang bisa menguatkan itu. Seperti contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atawassalu bil Fatihati bi jahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa khususan mu'allif kitabi Risalah dari Sunnah wal Jamaah wa muassisi Jam'iyatul Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wa muassisi Nahdlatul Ulama Muirihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulama syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma qad istawda'tuka bima 'allamtani wardutu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Ini kita teruskan kembali bacaan kita yang kemarin ya. Qala lan dawuh sapa Syekh Zaruk. Qala lan dawuh sapa Syekh Zaruk, wa mawazinu halan utawi pira-pira timbangane, maksudnya golong-golongane iku salah satu telu. Al awwalu utawi kang kawitan ayang dzura fil amril muhdasi ing yen to ndelok sapa wong fil amril muhdasi ing dalam perkara al muhdasi kang anyar. Fa in syaitalan lamun nyekseni sapa wong lahu maring amr al muhdas mu'dhamu syariah utawa luwih agung-agunge syariat wa aslu halan utawi asale amr falaisa bid'atin mongko ora den arani bid'ah wa in kana mimma ya'ti ba ya ini wa in kana mimma ya'ba wa in kana lamun ono mimma saking perkara ya'ba kang milah-milah apa zalika mengkon-mengkon bikuli wajhin saking saben-saben wajah atau arah fa huwa mongko utawi amr iku batilun batal wa dhalalun lan sesat. Wa in kana lan lamun ono mimma saking perkara tarojaat kang bola-bali fihi ing dalem amr apa al adillatu pira-pira dalil wa tanawalat lan merkoleh hu ing ma apa asyibhatu syubhatu kang madani wastawat lan padha fihi ing dalem ma apa al wujuh pira-pira wajah ya tabarot mongko den ibaratake apa wujuhu pira-pira wajahe ma
Fama tarjaha mongko fama mimma iku ya. Fama ya. Fama mongko perkara tarjaha kang luwih unggul-unggulan min dalika saking mengkono-mengkono rujiat mongko den balekaken ilahi maring ad-dalil, maring dalil. Atau dasar. Jadi begini, yang dari beberapa kelompok pertimbangan yang disebutkan oleh Syekh Zarruq, kita ada 3 pertimbangan. Ini termasuk pertimbangan yang pertama. Jadi yang dimaksud pertimbangan pertama ini kita harus melihat hal-hal yang bid'ah itu yang bagaimana. Kalau misalnya di dalam perkara tersebut ada hukum-hukum yang ada kaitannya dengan hukum syariat dan ada dasar-dasarnya dalam hukum syariat, maka hal yang baru tersebut tidak bisa dikatakan sebagai mubtadi'ah atau bid'ah. Ya, gampangnya contoh itu seperti ya, tadi kalau kemarin Bapak katakan dalam menjawab itu ada satu contoh amaliyah tahlil. Tahlil itu kan sebuah bungkusan kegiatan dari suatu hal yang ada dasar dan ada rujukannya. Jadi kalau dilihat bukan berarti terus kemudian kegiatan tahlil itu ada dasarnya, tapi ketika dilihat amaliyah yang ada di dalam tahlil ini ada rujukan dan ada dasarnya, maka ini juga tidak bisa disebut sebagai hal yang mubtadi'ah atau hal-hal yang baru. Atau sesuatu itu tadi kemudian ada yang baru tapi tidak pernah ada dasarnya atau tidak ada dasar sama sekali mengenai kegiatan tersebut walaupun sudah ditafsir, maka kalau memang sudah tidak ada dasarnya itu baru bisa dikatakan sebagai mubtadi'ah. Saya kasih contoh misalnya melaksanakan sebuah ritual ibadah sholat misalnya. Sholat itu perintah, tapi ketika sholatnya ini imamnya perempuan misalnya, ini kan juga bermasalah, ya kan? Artinya tidak pernah ada dasar dalil yang memperbolehkan hal tersebut dan ini dianggap sebagai sesuatu yang mubtadi'ah. Terus bagaimana wa in kana mimma taraja'at fihi al-adillatu wa tanawalathu syubhatu wastawat fil wajhu yatawarrujuhu kama fama tarajaha fi min dalika raja'at ilaihi. Jadi kalau kemudian ada sesuatu hal yang baru gitu ya, ada hal yang baru, tetapi hal yang baru ini kemudian masih bisa disambungkan ya, dengan dalil-dalil yang ada atau mempunyai dasar pengambilan hukum dari sebuah asal yang jelas, maka ya dikembalikan kepada tafsirnya atau perinciannya, apakah ada sangkut pautnya dengan dasar dalil yang ada. Seperti tadi saya katakan seperti tahlil misalnya kayak zikir mengucap la ilaha illallah juga sangat perintah karena itu adalah zikir menyebutkan kalimat tauhid. Kemudian membaca sholawat juga sangat penting ya, karena itu juga perintah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, itu juga perintah. Terus kemudian membaca azkar yang mengingatkan kita dan mendekatkan kita kepada Allah juga perintah. Ya, membaca ayat-ayat Al-Qur'an juga perintah. Waratilil Qur'ana tartila dan seterusnya banyak sekali. Maka kalau ini masih ada sandaran terhadap dalil yang ada, maka akan dikembalikan kepada dalil yang ada. Terus yang kedua al-mizanusani utawi pertimbangan kang kaping pindho. I'tibaru qawaidul a'immati utawi mandang pira-pira qaidahe para imam. Wasalafil a'immah wasalafil ummah lan umat kang wis dingin al-amilin akan nglakoni bitori kesunati kelawan dalan kesunahan. Fama mongko utawi perkara khalafaha kang nulayani apa ma kang nulayani ha ing ma bikuli wajhin kelawan saben-saben wajah
fala ibrata bihi fala mongko ora ana ibrata apa ibarat bihi kelawan amal wa malan utawi perkara wafaqa kang madani apa usuluhum dasar-dasare ma bahwa mongko utawi ma iku hakun hak bener wa in ikhtalafu lan namun sulaya sapa a'immatul ulama a'immah fihi ing dalem ma fara'an ing dalem cabang-cabange wa aslan utawi asale fa kullun mengko terus kabeh niku ya tabi'u derek atau balik melok asluhu maring asale wa daliluhu lan dalile wa qad waqa'alan teman-teman wis tumiba min qawaidihim saking pira-pira kaidah ulama inna stune ma amila perkara amila kang den amalake bihi kelawan amal sapa salafu para ulama salaf wa tabahum lan nganutake ing ulama salaf sapa al khalaf ulama khalaf la yasihu mongko ora sah ayakuna bid'atan ing yen to dadi ing yen to ana apa amal iku bid'atan bid'ah wala madmuman lan ora uga ala wa ma tarakuhu wa malan perkara tarakuhu kang ninggalake sapa ulama salaf hu ing ma bikulli wajhin kelawan saben-saben wajah wadhihin kang pertelo la yasihhu mongko ora sah ayakuna sunatan ayakuna yen to ana apa amal iku sunatan dadi sunnah wala mahmudan lan ora uga terpuji. Nah ini ada sedikit kaidah dari kelompok yang kedua, pengelompokan yang kedua dari Syekh Zarruq bahwa pakai kaidah paling gampang pakai kaidah amaliyah dan kesepakatan ulama-ulama terdahulu. Jadi kalau ulama terdahulu mesti ada yang berbeda pendapat gitu ya. Ada yang berbeda pendapat. Tetapi ada amaliyah yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu dan kita harus meyakini bahwa ulama-ulama terdahulu ketika menjalankan itu tidak mungkin tanpa sandaran amal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Atau paling tidak itu mereka para ulama salaf ini mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak mungkin bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, apa yang sudah ulama-ulama salaf kita lakukan, apa yang ulama-ulama salaf kita jalankan, baik dari amaliyah-amaliyah yang bersifat asal maupun yang bersifat cabang-cabang, ini perlu kita yakini bahwa amal-amal yang mereka lakukan itu adalah amal yang paling tidak, kalaupun tidak dicontohkan di zaman Rasul, itu tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul ataupun melaksanakan apa yang dilarang oleh Rasul. Artinya sudah sejalan dengan ajaran agama Islam. Dan ini boleh dibilang sebagai suatu kesunahan yang tidak bisa dikatakan sebagai satu mubtadi'ah atau hal-hal yang bid'ah, apalagi yang mazmumah. Tetapi kalau para ulama salafun sholihin tidak pernah melakukan itu, baik itu yang bersifat hukum asal maupun cabang-cabangnya, maka ini perlu kita pertanyakan lagi apakah ini termasuk baik atau tidak. Dan kita juga harus yakin bahwa kalau tidak dilakukan oleh ulama salafun sholihin ini ya bisa dipastikan mubtadi'ah, satu hal yang baru yang tidak bisa diikuti dan bahkan bisa ada beberapa yang bersifat madmumah. Seperti contoh tadi saya katakan bahwa kalau mungkin ulama-ulama salaf kita, ulama salafun sholihin ini mungkin mereka bisa memahami dan bahkan bisa mengerti bagaimana sebuah ilmu ini harus disambungkan ke Rasulullah melalui nasab keilmuan, sanad keilmuan yang mereka miliki. Tetapi kalau yang baru-baru ini kalau tidak kembali kepada mereka, kepada para ulama salafun sholihin, ini ya khawatirnya salah. Satu contoh misalnya bagaimana kemudian menyikapi hal-hal yang terbaru tentang perkembangan yang baru saja yang sekarang ini ada. Ini yang kita tidak boleh lepas dari apa yang sudah disampaikan para ulama salafun sholihin. Paling tidak ya
ya mengikuti apa yang mereka ajarkan, itu akan lebih aman, akan lebih ikut terhadap sunnah. Saya kira itu hal-hal yang bisa disampaikan perbedaan yang kedua ya, pertimbangan kedua. Terus ini ada lagi, ini masih pertimbangan yang kedua ini. Wa ma asbatu, wa malan utawi perkara asbatu kang wis den tetepake para ulama, asluhu apa asale walam yarud lan ora balik anhum saking, ora den tolak anhum saking ulama salaf apa fi'luhu amali ulama wa qala mongko dawuh sapa Malikun Imam Malik bid'atun iku bid'atun bid'ah li annahum kronostuune ulama iku lam yatrukuhu ora ninggal sapa ulama hu ing ma illa li amrin kejaba maring keduwe perkara indahum ing keduwe para ulama salaf fihi ing dalem ma. Wa qala lan dawuh sapa Syafi'i Imam Syafi'i laisa bi bid'atin ora kelawan diarani bid'ah wa in lam ya'mal lan senajan ora den amalake bihi kelawan perkara sapa as-salaf ulama salaf li anna tarkuhum krana stune ninggalake perkara lil amali maring barang tarkuhum ninggalake ne para ulama lil amali maring perkara bihi kelawan ma qad yakunu teman-teman wis ana apa tarkun ninggal iku li udrin maring udzur koma kang jumeneng apa udzur bihi kelawan para ulama fil waqti ing dalam siji waktu au utawa lima maring perkara wa utawi ma iku afdhalul luweh utama minhu saking. Jadi dari kondisi ini ada lagi kondisi yang kedua, yang ketiga ya. Jadi kalau seandainya sesuatu itu tidak dilakukan ulama salaf, tidak ada perintahnya dan tidak dilakukan oleh ulama salaf, sudah ditetapkan ya kan, dan tidak dilakukan oleh ulama salaf, maka bagaimana hukumnya? Menurut Imam Malik ini termasuk bid'ah. Karena tidak mungkin para ulama itu, menurut Imam Malik ini ya, menurut Imam Malik ini tidak mungkin ulama-ulama ini melakukan meninggalkan sesuatu tanpa suatu dasar yang jelas. Maka menurut Imam Malik kalau itu tidak menjadi amaliyah ulama salaf itu dianggap bid'ah. Tapi hal yang demikian berbeda dan bertentangan dengan Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Syafi'i ini itu tidak dianggap bid'ah. Kenapa? Karena bisa jadi para ulama itu meninggalkan itu bukan karena mereka itu dianggap sesuatu yang tidak diperbolehkan. Bisa jadi mereka meninggalkan itu karena ada uzur-uzur tertentu. Ada uzur-uzur tertentu atau misalnya saja selain ada uzur-uzur tertentu itu mereka lebih memilih sesuatu yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih amal ini lebih utama dibandingkan yang ditinggalkan itu tadi. Artinya dua ulama kita ini saja berbeda pendapat tentang apa yang pernah dilakukan oleh salafun sholihin. Kalau menurut Imam Malik kalau tidak dilakukan oleh salafun sholihin, ulama salafun sholihin, maka itu dianggap mubtadi'ah. Tapi menurut Imam Syafi'i belum tentu. Bisa jadi mereka para ulama salafun sholihin tidak melakukan itu karena ada uzur yang membuat mereka tidak melakukan itu. Atau ada hal yang lebih utama yang menurut para ulama salafun sholihin untuk diamalkan. Ini satu contohnya. Jadi, misalnya ulama kita tidak pernah melakukan seperti sekarang kan ada kita masuk ke dunia perbankan. Dunia perbankan ini kan ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan dan banyak hal lah gitu ya kan. Nah, para ulama kita mungkin menganggap dunia perbankan kalau dulu mungkin tidak dianggap sesuatu yang populer, tapi sekarang kan sudah sangat populer. Dan mungkin para ulama yang tidak memperbolehkan dunia perbankan itu menganggap memang dalam perbankan ini sendiri ada riba yang mutlak gitu kan. Tetapi
Berbeda dengan para ulama-ulama kita sekarang yang mencoba mengambil hilah atau alasan bagaimana kira-kira segala sesuatunya tetap bermanfaat. Jadi tetap boleh pakai perbankan dengan dalil-dalil fluktuasi atau dengan dalil pergeseran mata uang dan lain sebagainya. Ini satu hal yang baru yang mungkin tidak dilakukan ulama salafun sholihin, tetapi tidak mengurangi tidak mengurangi dasar daripada hukum tersebut. Saya kira itu sementara yang bisa saya sampaikan, dan mungkin langsung bisa masuk pada sesi tanya jawab, mungkin bisa disampaikan. Mohon izin Ustadz dari @gmail.waidanikma 106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya, ada hal yang masih saya bingung. Sebenarnya hukum bid'ah itu apa? Karena saya pernah dengar dari teman saya kalau bid'ah itu tidak boleh. Dan katanya kita tidak akan mendapatkan pahala jika kita tidak berpedoman terhadap Al-Quran dan hadis. Mohon penjelasannya Ustadz, biar saya lebih mantap dan yakin dengan hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang definisi daripada bid'ah sebenarnya tadi beberapa ulama yang sudah saya sampaikan sebagaimana disampaikan oleh Syekh Zaruk tadi, atau beberapa hal yang disampaikan oleh Imam Syafi'i sudah saya sampaikan. Yang dimaksud bid'ah itu bukan terus kemudian semua yang dianggap bid'ah itu jelek. Bid'ah itu kalau menurut kalimat lafadznya itu dari beberapa penggalan kamus saja itu bisa diartikan bid'ah ini fi'lun malam ya'had fi isri rasul. Jadi perkara yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah itu dianggap bid'ah. Terus fi'lun ma laysa bihi misalun, sesuatu yang tidak ada contohnya sama sekali itu juga bid'ah. Tetapi tidak semua bid'ah itu kemudian yang baru atau sesuatu yang baru. Sebagaimana kemarin saya sampaikan di hadisnya Sayyidatina Aisyah, kan? Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa bihi fa huwa raddun. Jadi sesuatu yang melakukan sesuatu yang baru tetapi tidak ada dalilnya, tidak ada sandaran hukumnya, maka amal tersebut dianggap ditolak. Tetapi tidak semua hal-hal yang baru itu kemudian dianggap mubtadi'ah, yang dholalah atau madmumah. Jadi yang baru yang tersesat dan menyesatkan dan jelek. Tetapi belum sesuatu yang baru itu bisa jadi karena pada zaman dahulu itu tidak dilakukan karena bisa jadi belum ada perangkat yang bisa menguatkan itu. Seperti contoh sekarang kalau misalnya zaman Rasulullah tidak mungkin lah ada kajian melalui online, itu kan nggak ada. Kalau zaman dulu sudah ada online kan bahaya, sudah maju banget itu kan ya, baru hari ini. Bagaimana dengan hukumnya menggunakan media online untuk kegiatan taklim misalnya? Ya sah-sah saja selama itu tidak bertentangan dengan perintah. Namanya taklim kan, tidak disalahkan. Taklim itu sangat-sangat diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Hanya masalah medianya bagaimana, nah itu melihat bagaimana lebih manfaat dan lebih maslahatnya saja, saya kira seperti itu. Dan tidak semua, sehingga Imam Syafi'i tadi mengatakan yang dimaksud mubtadi'ah itu bagaimana. Jadi begini, kalau menurut Imam Syafi'i, al bid'atu bid'atani ma wafaqa kitaban wa sunnatan fa huwa bid'atun hasanatun wa ma khalafahuma fa huwa bid'atun madhmumatun. Jadi kalau ada sesuatu yang baru tapi masih ada sandaran hukumnya kepada sumber hukum asli yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, maka ini juga bid'ah, tetapi bid'ah yang hasanah, yang baik dan bisa dilakukan. Ya, seperti contoh kita ngaji online seperti ini juga bagus. Tapi kalau tidak ada sandarannya sama sekali terhadap sumber hukum utama yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, maka baru itu disebut sebagai bid'ah yang madmumah atau sesuatu yang tidak dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Saya kira semacam itu jawaban saya. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi. Pertanyaan kedua, Ya. saya izin bertanya, apa contoh bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Dan
Dan apa maksud dari mubtadi'ah yang dolalah? Cukup itu saja, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, perlu saya terangkan lagi bahwa tadi yang dimaksud dengan mubtadi'ah dhalalah itu kan yang tidak ada sandarannya ya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau masalah contohnya banyak sekali. Nah, seperti sekarang begini. Tadi saya kasih contoh tadi seperti sholat. Ibadah sholat itu kan perintah. Tapi ketika amaliyahnya itu kemudian diimami oleh seorang wanita misalnya, itu ya mubtadi'ah. Atau mohon maaf sekali, misalnya amaliyah satu contoh seperti contoh kita membuat sebuah kumpulan, terus kemudian kumpulan ini diniatkan untuk mensiarkan agama Islam. Itu sih masih bagus. Tapi kemudian ketika sesuatu yang ada perintahnya itu kemudian dibelokkan ke arah yang tidak benar, maka ini disebut sebagai mubtadi'ah yang dhalalah. Contoh konkretnya begini. Orang kalau ibadah, sekarang misalnya sholat itu perintah. Tapi kemudian dalam sholat ini melakukan gerakan-gerakan. Itu contoh ya, gerakan-gerakan yang menserupai amal ibadah orang lain. Misalnya kita sholat kemudian sambil bawa dupa, itu kan bukan sholat lagi, itu kan nggak jelas itu namanya. Ini sudah mubtadi'ah yang madmumah. Wah, mau sholat kan gue dupa, kan nggak lucu kan. Saya kira itu mungkin ada lagi yang menjadi pertanyaan. Sudah cukup ya. Oke. Ya, semoga sedikit apa yang kita sampaikan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan selamat berjumpa kembali di periode yang akan, di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran hadanallahu wa iyyakum wa waffaqna ila ma yuhibbu wa yardah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.